Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Telaga Hati Spesial Ramadan. Mudah-mudahan pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan dan kekuatan untuk menjalani ibadah Shaum Ramadan yang telah kita laksanakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, di samping saya sudah ada guru kita bersama, Ustadz Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Profesor atau Ustadz? Ustadz aja. Ustadz saja ya. Subhanallah. Pak Ustadz akan menyampaikan kepada Anda pemirsa satu tema yang sangat menarik sekali mengenai cerdas menyikapi musibah. Kalau kita bicara mengenai musibah, Ustadz ya, juga pemirsa Bandung TV, tentu sebagai hamba Allah Ta'ala, semua manusia dalam kehidupan dunia ini tidak akan luput dari yang namanya kesenangan, ya, kemudian juga kesusahan, termasuk juga musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan hal itu merupakan sunatullah bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi pertanyaan kita adalah bagaimana sikap kita, sikap cerdas kita dalam menyikapi beragam musibah-musibah yang menimpa pada diri kita. Ya. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Bandung TV di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk menghadapi berbagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya adalah untuk menguji siapa yang terbaik di antara kita, untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentu beragam. Dan salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita adalah musibah. Jadi musibah Allah turunkan kepada kita dalam rangka ujian sebagaimana tadi disebutkan, ya. Ya. Mungkin sebaiknya kita jelaskan terlebih dahulu musibah itu apa, ya, supaya agak jelas, ya. Walaupun saya kira para pemirsa sudah tahu, ya, istilah musibah sudah kita dengar hampir setiap hari. Tadi dijelaskan bahwa hampir setiap kita menghadapi musibah. Betul. Tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi musibah. Ya. Musibah itu berasal dari bahasa Arab, ya, dari kata asoba yusibu musibah. Jadi secara bahasa artinya sesuatu yang menimpa kita, ya. Tetapi biasanya di kalangan kita sesuatu yang menimpa kita ini konotasinya selalu negatif, ya. Betul. Oleh karena itu ada juga definisi bahwa musibah itu adalah kullu makruhin yahillu bil insan, ya. Setiap sesuatu yang tidak disukai, tidak disenangi, yang menimpa kepada seseorang, itu musibah. Padahal arti musibah itu sendiri sesungguhnya tidak mesti sesuatu yang negatif, ya. Yang positif juga memungkinkan itu disebut dengan musibah, ya. Dan sesuatu yang negatif menurut kita itu boleh jadi menurut Allah Subhanahu wa taala itu Positif. baik atau positif, ya. Seperti Allah jelaskan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, ya. Boleh jadi kita membenci sesuatu tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu khair, baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Boleh jadi kita mencintai sesuatu, tetapi sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah syarrun atau buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi negatif dan positifnya musibah sesungguhnya tergantung perspektif kita ya, sebagai tergantung sudut pandang kita melihat musibah itu sendiri. Jadi dengan demikian musibah adalah salah satu sarana yang Allah turunkan kepada kita untuk menguji keimanan kita, untuk mengasah keimanan kita semua. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan bahwa apakah kita akan dibiarkan mengucapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah tidak menguji keimanan kita ya. Nah, para pemirsa di mana saja berada, kalau kita analogikan ya kehidupan di dunia ini seperti kehidupan murid-murid di kelas. Tentu setiap tahun anak itu menghadapi kenaikan kelas ya. Baik. Nah, untuk menghadapi kenaikan kelas tentu ada ujian-ujiannya dan ujian itu adalah musibah. Nah, nanti kita jelaskan kembali nih Ustaz. Setelah jeda iklan, pastikan Anda tetap bersama kami di Telaga Hati Bandung TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Telaga Hati Ramadan. Masih bersama guru kita Ustadz Profesor Dr. Haji Rosyihon Anwar MAG, masih membahas seputar cerdas menyikapi musibah. Tadi Ustadz sudah mau memberikan analoginya ya, perumpamaan dari musibah tersebut. Silakan Ustadz. Ya, jadi analogi kenaikan kelas anak-anak sekolah. Jadi dari kelas 1 naik kelas 2, tentu harus ada ujian-ujian ya. Ya, dan ujian-ujian itu biasanya sesuatu yang tidak disenangi ya. Nah, tapi justru ujian-ujian itu harus dilewati untuk menghadapi kenaikan-kenaikan kelas. Nah, kehidupan kita ini sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan. Berpuasa selama 1 Ramadan berarti meningkatkan kualitas keimanan setahap demi setahap. Betul. Nah, tentu musibah itu juga merupakan salah satu materi ujian yang Allah berikan kepada kita, ya. Iya. Nah, lalu bagaimana cerdas menghadapi musibah? Ini tema yang sangat menarik, ya. Nah, kalau kita perhatikan beberapa uraian baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, kita temukan sebenarnya beberapa langkah-langkah cerdas cara menghadapi musibah. Di antaranya yang pertama, tentu kita harus meyakini bahwa musibah yang menimpa kita pada dasarnya ini merupakan ketentuan dari Allah. Sudah ditentukan oleh Allah semenjak zaman azali. Allah menjelaskan dalam surah Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Sesungguhnya musibah yang terjadi baik di bumi ya, bencana alam, longsor ya, atau yang terjadi pada diri kita ya, sakit, kehilangan, ditinggal kematian dan sebagainya. Itu sesungguhnya sudah ditulis semenjak ajali dalam kitab ya. Min qabli an nabra'aha, sebelum musibah itu terjadi, sebelum musibah itu menimpa kepada kita. Jadi kita harus yakini bersama bahwa musibah itu sesungguhnya adalah bagian dari ketentuan Allah kepada kita semua. Dan insya Allah mengimani takdir yang Allah tentukan kepada kita merupakan salah satu bagian dari ekspresi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di samping kita mengimani itu sebagai sebuah takdir, sebagai sebuah tentuan dari Allah, tentu kita harus bersabar ya. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu mereka? Mereka adalah
orang-orang yang apabila dikenai musibah dia mengucapkan istirja, ya, atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan istirja ini tentu bukan hanya sekedar ucapan, ya. Sebagai seorang mukmin, seorang muslim, sebagai hamba Allah, kita harus meresapi makna di balik istirja itu, ya. Bukan hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja, tetapi yang terpenting dari itu semua adalah menghayati kandungan-kandungan dalam ungkapan istirja itu. Inna lillah sebagai sebuah pengakuan bagi kita bahwa sesungguhnya kita semua, di sini redaksinya inna, ya, kami, kita, artinya kita, saya, kita, keluarga, anak kita, kerabat kita, guru kita, milik kita, ini sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, lillah wa inna ilaihi raji'un, dan satu ketika pasti itu akan terjadi karena itu milik Allah, maka Allah pasti akan mengambilnya. Nah, oleh karena itu bersabarlah bahwa apa yang kita miliki satu saat pasti akan Allah ambil kembali. Kita ini di dunia pada dasarnya hanya dititipi oleh Allah. Karena dititipi tentu pemiliknya satu saat akan mengambil titipan itu. Dan ketika titipan itu diambil oleh Allah, maka tidak berhak kita yang dititipi untuk menahannya. Nah, itu sabar. Jadi istirja. Samping itu ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita apabila kita mendapat musibah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah menjelaskan apabila kita terkena musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma zurni fi musibati wahlif li khairan minha. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan ganjaran, memberikan pahala atas musibah yang terjadi kepada saya, dan gantilah dengan yang lebih baik daripada itu, ya. Jadi itu doa yang sebaiknya kita bacakan ketika kita memperoleh musibah. Jauhilah ucapan-ucapan yang termasuk ucapan-ucapan yang tidak diajarkan oleh Islam. Misalnya berteriak atau merusak diri dengan membenturkan kepala ke tembok atau sebagainya. Itu tidak diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan kepada kita ketika mendapat musibah kita harus istirja, ya, dan doa tadi. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, kita harus mengambil hikmah dari musibah yang terjadi kepada kita. Kita harus yakin tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada kita, kecuali kalau musibah itu insya Allah mempunyai nilai positif bagi kita semua. Sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan di awal, kerap kali kita memandang musibah itu sebagai sesuatu yang merugikan kita, negatif, ya. Negatif. Padahal dengan perspektif yang luas, ya, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dianggap negatif itu boleh jadi itu merupakan sesuatu yang positif bagi kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, ma min muslimin yusaku syaukatan illa kutibat lahu biha darajatan wa muhiyat anhu biha khotiatan. Kalau seorang muslim itu terkena musibah, walaupun hanya tertusuk duri, Kang, ya, tertusuk duri saja, itu sesuatu yang sepele, ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan. Subhanallah. Kalau melihat dari itu, mungkin kita mengharapkan bukan hanya satu cucuk, tapi banyak, beberapa cucuk, karena berarti derajatnya semakin semakin tinggi dan kesalahannya semakin banyak dihapus. Jadi musibah yang menimpa kepada kita, kalau kita sikapi dengan ikhlas, ya, dengan penuh keimanan. Jadi imanan wahtisaban itu bukan hanya puasa saja, Kang, ya. Jadi termasuk juga menghadapi musibah itu harus imanan wahtisaban. Ya. Insya Allah itu akan mendatangkan keimanan, mendatangkan darajat, ya, pada kita semua. Lalu selanjutnya, cerdas untuk menghadapi musibah juga kita harus mengevaluasi diri.
Muhasabah. Ya, muhasabatun nafs. Sebab Allah jelaskan dalam ayat yang lain, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi musibah yang menimpa kepada kita boleh jadi juga itu karena kesalahan ulah kita semua, ya. Ini sudah sangat maklum, ya. Musibah yang terjadi kepada kita di muka bumi ini boleh jadi itu karena ulah perbuatan kita sendiri. Ya, musibah yang menimpa kita boleh jadi itu karena kesalahan, dosa yang menimpa kepada kita. Nah, oleh karena itu, ketika musibah itu tiba kepada kita, nah ini Allah mengingatkan kepada kita. Ya. Allah menyadarkan kepada kita supaya tidak terlanjur dalam dosa yang terus bergelimang. Jadi musibah itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu adalah satu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Nah, jadi dengan musibah berarti kita melakukan introspeksi diri, muhasabatun nafs. Musibah turun berarti kita melihat-lihat kira-kira apa sebenarnya kesalahan kita. Ya, sebab boleh jadi juga, ya, bahwa karena musibah itu boleh jadi turun kepada orang yang tidak melakukan dosa sama sekali. Oleh itu bisa jadi ujian. Bisa jadi itu turun kepada orang yang melakukan dosa tadi, diingatkan. Musibah dalam bentuk azab itu diturunkan pada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh kepada kita dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum-kaum terdahulu yang ingkar kepada nabinya masing-masing, ya. Kita tahu misalnya bagaimana kaum Tsamud, Ad, itu Allah hancurkan, Allah turunkan azab kepada mereka karena mereka ingkar kepada Allah, mereka ingkar kepada Rasul, mereka dustakan Rasul. Nah, jadi para pemirsa di mana saja berada, itulah beberapa kiat cerdas yang bisa kita laksanakan dalam menghadapi musibah. Sehingga dengan kiat-kiat cerdas ini kita tidak lagi memandang musibah itu sebagai, wah ini jangan-jangan Allah sudah meninggalkan kita. Nah, bisa jadi juga dengan musibah itu Allah mencintai kita. Betul. Ada yang menarik, Kang, ya, di kalangan sufi itu. Justru bagi kalangan sufi, musibah itu dinilai sebagai sebuah kenikmatan. Dinanti. Jadi ada seorang sufi kalau dia dapat musibah itu ya alhamdulillah, justru dia itu sedang bukan innalillah. Saya sudah tingkat keimanan yang luar biasa itu, ya. Sama kalau misalnya kita berdekatan dengan teman, ya. Lalu kemudian kita dicubit gitu, ya. Ya tentu teman-teman yang sama jenis kelaminnya, ya, laki-laki dicubit, ya. Jadi dicubit itu boleh jadi itu diingatkan. Wah, kita senang karena berarti diingatkan. Jadi, tapi mungkin kita mah untuk sampai ke sana belum, ya. agak susah, ya. Itu tingkatan yang luar biasa. Subhanallah. Ada banyak hikayat-hikayat yang menarik yang bisa kita angkat berkaitan dengan musibah ini, ya. Misalnya dulu ada seorang orang bijak yang bernama Hatim bin Qais. Ya, dia seorang sufi yang sangat besar. Satu ketika dia sedang duduk, lalu kemudian dengan anak kecil, ya, anaknya, lalu budak sahayanya bawa minuman, ya, dari minuman yang panas atau makanan-makanan yang masih ngebul, sayur, gitu, ya, yang sayur. Lalu tiba-tiba kemudian tumpah dan menimpa anaknya. Ya, dibawa ke rumah sakit kemudian meninggal. Tentu yang si budaknya itu ketakutan. Wah, gimana ini? Tapi bagaimana kata Tuhan? Jangan takut, justru dengan ini saya merdekakan Anda. Tidak lagi jadi budak. Baik, Ustaz. Nanti kita lanjutkan kembali, Ustaz. Tentu banyak sekali tadi Ustaz sampaikan hikayat-hikayat, kisah-kisah menarik yang menjadi inspirasi untuk kita bagaimana kita bisa cerdas dalam menyikapi musibah. Pastikan Anda tetap bersama kami dan di segmen berikutnya kami siap untuk terima telepon Anda di 7214213.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Telaga Hati Ramadan. Masih bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Haji Roslion Anwar MAG. Kita masih kupas tentang cerdas menyikapi musibah. Tentu Anda yang baru saja menyaksikan, Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan bagi Anda yang tadi sudah menyimak dari awal pemaparan materi yang Ustadz sampaikan, ingin bertanya, ada unek-unek, ada pertanyaan yang akan disampaikan, silakan di 022 721 4213. Baik Ustaz, sambil menunggu atau menantikan penelpon yang bergabung, kalau kita perhatikan Ustaz dalam surat Al-Fajr ya, itu diungkapkan apakah ini bagian dari sifat manusia Ustaz ketika diberikan ataupun dihadiahkan kemuliaan kepadanya. Fa'amal insanu idza mabtalahu fa'akramahu ya. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Orang tersebut mengatakan Allah itu telah memuliakan, tetapi ketika diberikan musibah, kalau kita kaitkan, Allah telah menghinakanku. Ini bagaimana sikap kita? Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari saya, ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Ramadhani di Sukajadi. Dengan siapa? Diulang boleh? Ramadhani di Sukajadi. Ramadhani di Sukajadi, silakan Pak. Iya, itu temanya sangat bagus sekali Pak Ustadz. Ya. Saya itu memang menyadari ya, kalau selama hidup saya itu sering melakukan dosa akhirnya rezeki itu kok nggak dapat gitu loh Pak. Iya, dulu ketika 5 tahun kebelakang itu saya melakukan dosa yang mungkin Allah tidak menyukainya gitu ya. Tapi akhirnya ini saya belajar untuk bertobat, belajar untuk mendekatkan diri sama Allah. Alhamdulillah gitu rezeki itu ada gitu loh Pak. Iya, jadi saya minta saran dari Pak Ustadz, apa sih gimana caranya untuk menjadi seorang manusia yang taat gitu Pak Ustadz. Baik. Ya, Assalamualaikum. Enggak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pertanyaannya begitu bagus sekali. Ya Pak Ramadhani ya. Iya. Subhanallah. Tadi ungkapan yang sangat bagus tadi ya. Jadi setelah berbuat dosa kemudian rezekinya seret sulit. Setelah ya sulit kemudian setelah itu bertobat lalu Subhanallah. kemudian Allah berikan Bermudah. rezeki, berikan kemudahan. Memang dosa yang kita lakukan sedikit pasti akan berdampak. Ya. Tidak mungkin tidak ada dampaknya. Ya. Allah mengingatkan ya, barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sedikit, pasti akan melihatnya. Demikian pula apabila melaksanakan keburukan. Nah, oleh karena itu boleh jadi kalau misalnya kita merasakan rezeki itu sepertinya Allah sedikitkan ya. Boleh jadi itu kan karena kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini bulan ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maghfirah yang seluas-luasnya, apalagi ini di 10 hari paroh yang kedua ya. Iya. Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Jadi ini adalah paroh kedua, Momen ya. ya, momen yang sangat baik kepada kita untuk terus ya beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang kita semua punya keinginan untuk menjadi hamba yang taat ya. Tetapi tentu karena kita juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan ya. Jadi yang terpenting adalah setiap kita melaksanakan kesalahan yang ya boleh jadi itu sadar atau tidak sadar, terus kita ikuti dengan permohonan maaf kepada Allah, dengan mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada bulan Ramadan, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk banyak membaca doa ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya. Itu adalah doa yang terus kita panjatkan kepada Allah pada bulan Ramadan, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nah, Pak Ramadhani Betul. Pak Ramadhani. Pak Ramadhani ya. Bahasa Arab Ramadhani ya. Nggak ada Ya. pakai bo ya Ustaz. Ramadan ini adalah latihan kita untuk terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setiap amaliyah pada bulan Ramadan mulai dari imsak, sahur, lalu kemudian kita berpuasa siang hari, lalu kemudian tarawih, tadarus, itu semua adalah sarana-sarana kita, training kita untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus pertanyaan yang tadi Kang ya, menarik itu ya.
Ya itu memang karakter manusia ya. Karakter manusia itu kalau diberikan kenikmatan, lalu kemudian kita mengatakan Allah memuliakan kita. Rabbi akroman. Iya, tetapi kalau Allah cabut kenikmatan itu, mengatakan Allah ahanan, jadi Allah menghinakan kita. Saya kira perspektif itu tidak sesuai dengan tadi yang jelaskan ya, jelaskan bahwa musibah itu ya atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya bisa dua. Bisa bentuknya sesuatu yang tidak kita inginkan ya, itu yang jadi musibah. Bisa juga itu berbentuk kenikmatan atau sesuatu yang kita inginkan. Itu bisa dua. Anugerah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang paling cocok bagi kita. Bagi kita mungkin ujian yang paling baik itu adalah musibah. Pada satu saat. Pada saat yang lain mungkin Allah menguji kita dengan untuk kenikmatan. Silih berganti. Tetapi kita yakini bersama bahwa kenikmatan, musibah yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Insyaallah. Insyaallah ya. Baik, untuk pemirsa yang akan bergabung kembali silakan di 7214213 7214213. Tadi pertanyaan dari Pak Ramdhani ini kalau kita perhatikan juga ketika kondisinya taubat gitu ya Ustaz ya. Lalu rizkinya dipermudah, ketika belum taubat kok dipersulit. Mungkin ini juga kaitannya juga dengan ayat Quran wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan Allah akan berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Jadi kuncinya barangkali takwa, imanan, ketakwaan pada Allah. Baik Ustaz, sudah ada penelpon kembali yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak, di mana Pak? Pak Samsudin. Pak Samsudin di Bandung. Silakan Pak Samsudin. Balik kemarin ya Pak Ustaz. Mangga. Tadi datang masalah musibah. Ya. Yes. Seperti kejadian di Kurang ya, sekarang katakanlah sebenarnya di Aceh Pak. Di Aceh itu tiap tahun musibah terus, dari tsunami, gempa bumi ya, termasuk Jakarta banjir. Ya. Apakah itu merupakan peringatan dari Allah pada kita ya? Kan kita sebenarnya mayoritas Islam, malah sekarang bulan puasa, tapi banjir di mana-mana ada. Terus apakah emang itu peringatan dari Allah atau karena musim situasi kondisi yang menentu gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Iya. Pak Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Iya Pak Samsudin ya. Kita selaku sesama umat Islam ya, itu tentu ikut berduka dengan musibah saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Mungkin juga di belahan-belahan dunia seperti di Suriah ya. Termasuk juga di Mesir. Ya, di Palestina tentu itu yang sudah lama. Ini memang selayaknya kita sebagai seorang muslim, al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Kita harus saling berempati, saling merasa ya, berbagi, peduli dan sebagainya. Nah, apakah ini merupakan musibah? Ya, jelas itu musibah. Dan musibah itu tadi bisa peringatan, ya, sebagai peringatan, sebagai tadhkirah. Nah, karena ini tentu masyarakatnya banyak, tentu itu berbeda-beda ya, orang per orang itu bisa berbeda-beda ya. Oleh karena itu boleh jadi itu bisa bagi satu orang, bagi person tertentu itu mungkin bisa merupakan ujian, person yang lain bisa merupakan tadhkirah, mungkin person yang lain bisa merupakan itu azab. Jadi tergantung kapasitas kita ya. Kapasitas masing-masing ya, masing-masing. Tapi insya Allah bagi saudara-saudara yang muslim ya, yang seiman dengan kita, ya, Islam seiman, insya Allah itu merupakan sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran ya, sebagaimana tadi doa. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah bagi teman-teman kita yang mendapatkan ujian di Aceh ya. Dan Allah memberikan penggantian yang lebih baik dari apa yang rusak, apa yang tiada ya, rumah yang rusak atau mungkin kerabat yang meninggal dunia ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah itu ragamnya atau macamnya beragam ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi ya, rasa takut ya, takut.
kehilangan pekerjaan, takut bisnisnya nggak laku, takut kalah saingan, Takut suami pergi. takut suami nggak pulang-pulang, ya, takut anak nggak lulus, takut yang sudah lulus, takut nggak kerja, yang sudah kerja takut tidak berbagi. Terus rasa takut itu tidak akan hilang karena itu merupakan salah satu ujian dari Allah. Minal khaufi wal ju'i, dari rasa lapar, ya, kelaparan, ya. Lalu kemudian wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, kehilangan harta, kehilangan nyawa, was samarat, buah-buahan, kehilangan penghasilan, ya. Itu sesuatu yang lazim dan Allah berikan itu sebagai salah satu bentuk musibah bagi kita semua, ya. Jadi beragam macam-macam bentuknya, Kang, ya. Betul. Tidak satu. Ya. Jadi ujungnya juga tadi yang Ustaz sampaikan juga ya dalam Al-Qur'an, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk orang yang sabar ketika diberikan beragam ujian tadi yang disebutkan Ustaz ya. Nah, kalau kaitan dengan sekarang nih Ustaz, Ramadan kan banyak sekali julukan yang disandang oleh Ramadan. Termasuk diantaranya adalah Ramadan Syahrul Sobri. Ini bicara mengenai sabar itu kadang mudah sekali diucapkan. Tapi dalam proses implementasinya Ustaz, aduh sulit pisan nih Ustaz. Ini bagaimana Ustaz agar kita juga bisa menyikapi sabar dalam menghadapi musibah ini? Ya. Sebelum dijawab sudah ada kembali penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Hendra di Ciparai. Pak Hendra di Ciparai, boleh dikecilkan volume televisinya Pak ya, biar lebih bagus lagi suaranya. Silakan Pak. Mau tanya Pak Ustaz. Mangga. Udah lama 1 tahun sakit. Udah kemana-mana berobat, tapi kata itu beda-beda pendapat. Hendra ngerasa dulu jauh dari Allah itu. Gimana? Apa solusinya gimana? Apa amalannya yang harus dilakukan? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Hendra, ya tentu kita ikut berduka ya. Iya. Sudah sakit 1 tahun, belum sembuh ya. Ya, mudah-mudahan ini salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Pak Hendra. Ya, ujian yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan Pak Hendra, ya. Sikapilah ini sebagai sebuah ujian, terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat umat-umat terdahulu, bahkan salah seorang nabi ya, Nabi Ayyub alaihi salam, itu Allah Subhanahu wa taala uji dengan rasa sakit yang sangat luar biasa, menahun. Bahkan beliau kehilangan putranya, kehilangan hartanya. Tapi beliau bersabar dan Allah Subhanahu wa taala balas kesabarannya itu. Allah sembuhkan penyakitnya dan Allah kembalikan putra-putranya, Allah gantikan hartanya. Jadi insya Allah Pak Hendra, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan diberikan kekuatan, sabar ya. Amin ya Allah. Terlebih pada bulan Ramadan ini terus mohon permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkanlah penyakit Pak Hendra, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan kita yakin juga dengan tadi doa yang Ustaz sampaikan ya, wakhlif li khairan minha, agar diganti dengan yang lebih baik, artinya juga dengan kesehatan yang lebih paripurna ya. Ustaz ya. Kesehatan yang lebih baik, lebih paripurna ya, insyaallah. Tadi pertanyaan yang tadi ya. Itu nunggu jeda penelpon sih. Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya tentang kaitan Ramadan. Sudah ada lagi ketemu Ustaz. Nanti yang itu Ustaz. Alhamdulillah sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Ramdan, daerah Sukajadi, Cibarengkok. Pak Ramdan ya, mangga silakan. Iya, Ustaz. Sebenarnya gini, saya mau tanyakan itu, kenapa di Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar, gitu kan? Tapi saya yang paling herannya, apakah ulama-ulama itu membiarkan melihat pakaian wanita yang celana pendek di jalanan dibiarkan, tidak dikasih tahu, gitu kan? Ya. Padahal kita sendiri malu gitu loh. Iya. Gitu kan? Kita coba kalau kita lihat kebanyakan orang kan Muslim di kita, gitu kan? Tapi keluar pakai celana pendek, ada yang pakai jilbab, celananya ngetat, gitu kan? Nah, saya mau minta saran sama Pak Ustaz, mudah-mudahan banyak yang nonton, untuk orang-orang yang
Terima kasih Ustaz. Enggak, Pak. Nuhun, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Ya, memang kita berharap di Indonesia ini karena mayoritas penduduknya adalah Muslim ya, 80% lebih. Maka kita berharap tentu nilai-nilai keislaman juga membumi di negara Indonesia kita yang tercinta ini. Ya. Nah, adapun di sana sini kita melihat ada kemungkaran, ya, ada apa? Kemaksiatan. Ya, memang ini tugas semua ya, mulai dari kita selaku umat Islam kita berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya. Lalu juga tugas para ulama tentu ya, tugas pemerintah juga. Karena Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbi. Jadi ada yang di antara kita selaku umat Islam yang punya kemampuan untuk merubahnya dengan kuah, dengan biyadihi ya, dengan kebijakan ya, dengan otoritasnya, dengan powernya gitu ya. Ada juga yang mampu tidak bisa melakukan merubahnya dengan biyadihi, tapi dengan bilisani ya, dengan mengingatkan, nasihat, ya. Dengan nasihat. Dan nasihat itu tidak mesti dengan lisan, dengan tulisan ya, atau mungkin dengan kata-kata yang sederhana, tapi kita tempelkan di tempat-tempat yang strategis. Terima kasih Anda menutup aurat misalnya, walaupun itu sederhana, tapi sesungguhnya ini sangat dalam artinya. Betul. Misalnya ungkapan-ungkapan yang ditempel, terima kasih untuk tidak merokok di tempat umum. Ini walaupun tidak ada ayat, tidak ada hadis kan, tapi ini luar biasa ini, luar biasa. Dalam, ini ya? sangat dalam. Bahkan saya kira itu lebih efektif ya, efektif ya. Terima kasih Anda telah menutupi aurat. Ya, itu saya kira itu mungkin juga orang yang tidak menutup aurat juga lebih sampainya kepada orang bersangkutan itu tidak langsung menyentuh ya, tidak langsung menyinggung ya, secara halus. Dakwah yang bagus itu adalah dakwah yang disampaikan dengan hikmah, mauidhah hasanah itu. Jadi dengan mauidhah hasanah itu mengajak ya. Tidak artinya dengan cara yang baik ya, yang efektif ya. Jadi tidak mesti dalam bentuk lisan, tapi bisa dengan tulisan, dengan berbagai hal lah ya. Lalu kemudian kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, fabiqalbihi, hati. Ya, cuman bisa mengurut dada saja gitu ya, melihat kemaksiatan, kemungkaran, karena kita tidak bisa merubahnya. Tapi itu sudah cukup ya bagi orang yang lemah. Wadzalika ad'aful iman, wadzalika ad'aful iman. Tapi itu merupakan tingkat keimanan, selemah-lemahnya keimanan. Nah, oleh karena itu mari kita sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing untuk merubah kemunkaran ya, dengan kemampuan kita masing-masing. Tadi yang satu ya Kang ya, tentang Ramadan ini sebagai Syahrul Sobri. Tapi setelah jadi iklan, iklan ya. Siap, penelpon juga ini sudah banyak yang akan bergabung. Anda yang nanti yang akan bergabung di 0227214213. Tetap bersama kami di Telaga Hati Bandung TV. Cerdas menyikapi musibah, itulah tema yang sedang dibahas oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Rosyihon Anwar MAG. Bagi Anda yang belum berkesempatan bergabung, silakan di 0227214213. Insyaallah kebersamaan kita sampai dengan jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau memilih nih Ustadz, ngabuburit mana yang tepat, tetap di Bandung TV. Ngabuburit sambil dapat ilmu juga dari Ustadz. Subhanallah. Baik Ustadz, ya yang tadi nih Ustadz kaitan Ramadan sebagai Syahrul Sobri. Tadi kan poin yang kedua Ustadz sampaikan bagaimana sikap kita untuk menghadapi musibah, di antaranya adalah sabar. Ini sabar itu mudah sekali untuk kita ucapkan, tapi pada implementasinya rada sulit nih Ustadz. Ini bagaimana Ustadz? Ya, baik. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, orang yang sabar, orang yang hebat itu orang yang bukan orang yang menang dalam bergulat.
Orang yang sabar itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia amarah. Artinya dia sabar, pengendalian diri. Dalam bahasa sekarang, dalam bahasa psikologi, kesabaran itu disebut dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Baik, kita terima. Telepon dulu Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Punten ka Bapak pada kemarin. dengan siapa? Ibu, Teteh? Dengan Irma di Korea. Teh Irma di Soreang. Silakan Ya. Teh Irma. Ini minta masukan gimana jalan terbaik menyikapi suami yang keras hati. Kadang perasaannya tuh kayak gak mau mengerti keadaan. Seperti posisi sekarang, suami kan kerja di luar nih, maksudnya di luar kota. Ya. Terus dia meninggalkan istri dan anak. Terus posisinya dia mengerti keadaan di rumah itu seperti apa. Kita udah menguatkan diri, menyabarkan diri posisi kita untuk menghidupi anak istri. Dia sepertinya kayak nggak mau tahu. Cukup kalau ada aku kasih. Sedangkan posisi di rumah kan kayak anak-anak keperluan sekolah yang namanya jajan kayak gitu. Kita yang menghadapinya kan antara sabar, akhirnya mendengar kata-kata suami seperti itu, jadi kitanya nafsu, jadi kesal gitu. Apa yang saya lakukan jalan terbaiknya, kadang kan jadi akhirnya kita kayak kesan nggak adil Allah memberikan cobaan untuk saya gitu. Itu aja. Mangga, Teh Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Irma di Soreang, Ustaz. Ya, Teh Irma ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji Teh Irma dengan suami. Keras hati. Dengan suami yang keras hati. Ya, saya teringat ini sebuah kisah ya. Nah, apa itu, Ustaz? Dulu ada seorang wanita yang sangat cantik ya, molek ya, pokoknya sih zaman ayeuna mah kumaha teh ya teh udah maco lah. Gelis pisan. Gelis pisan ya, maco ngomong get intinya. Nah, lalu ada seorang bijak masuk ke bertemu di situ, kebetulan dia dalam tenda. Ketika ngobrol tiba-tiba suaminya datang. Dalam bayangan si orang bijak ini kalau suaminya istrinya cantik begini pasti suaminya cangkung, kasep, mancung. Tetapi ternyata Kang, yang datang itu orangnya pendek, hitam, gemuk gitu ya, pokoknya Jauh tidak terbayang gitu. Lalu kemudian orang bijak itu nanya, "Loh kok maunya punya suami?" Oh, saya justru dengan suami inilah Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan dan kesalehan saya. Jadi dia mempertahankan itu, justru itu dia sebagai ajang untuk menguji keimanan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Teh Irma, insya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji keimanan dan kesabaran Teh Irma. Wah. Sehingga tadi saja kita sikapi dengan tadi itu ya, ada 4 tahap itu ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi musibah ini dengan sabar dan sholat. Ya, tentu maksudnya sholat di sini adalah di samping sholat dalam artian ya, kita sering banyak berkomunikasi dengan Allah. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin ya. Karena sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sholat adalah sarana kita berkomunikasi kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan musibah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang punya solusi yang bisa menghilangkan musibah itu. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah, Kak Irma ya. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita sering juga baca cerita-cerita terdahulu ya, kisah-kisah terdahulu ya, bagaimana istri-istri yang bersabar menghadapi suami-suami ya. Dan sebaliknya juga mungkin suami juga banyak diuji dengan istrinya yang keras kepala ya. Jadi bermacam-macam ujian. Setiap orang ujiannya berbeda. Tergantung kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan Teh Irma musibahnya tidak sama. Tidak sama ya, berbeda. Ya. Mungkin boleh jadi Teh Irma karena keimanan ketakwaannya lebih hebat gitu ya, maka musibahnya pun lebih hebat dari saya. Boleh jadi seperti itu. Iya. Yang menentukan kadar dari kualitas musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya besarnya musibah yang Allah berikan kepada kita
itu disesuaikan dengan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau posisi ataupun situasi yang sedang dialami Teh Irma ini masuk nggak Ustaz dalam kategori salatatun la turadu da'watuhum nih? 3 doa yang tidak yang akan dijawab oleh Allah, diantaranya posisi Teh Irma ini didolimi katanya. Salah satu la turaddu da'watuhum ya. Iya. Ya, Baik, sebelum dijawab sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa? Bu Pipi Rancaikek. Bu Pipit Rancaikek, silahkan. Ya. Mau ya Pak Ustadz di luar ya. Ya. Ini kan saya lagi mil ya udah pastilah beberapa minggu lagi melahirkan karena itu di ya, ke orang di mana apa boleh pijahnya Fidyah ya? iya ya. Ya. Kan lagi hamil. Lagi hamil ya? Iya, mau dikasih atau ke ibunya sehingga. Baik. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pipit Sadira Cekek sedang hamil. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi fidyah itu harus diberikan kepada orang-orang miskin ya. Ya. Jadi tadi ya orang-orang miskin di sekitar kita, di sekitar Ibu siapa? Bu Pipit. Ya Ibu Pipit ya dicari aja Bu ya. Jadi orang-orang miskin di sekitar Ibu. Jadi satu hari tidak berpuasa, itu fidyah ya. Dan itu diberikan kepada satu orang miskin ya, ta'amu miskin ya. Baik. Tadi itu ada salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah ya. Yang satu imamun adilun ya. Doanya orang ya imam pemimpin yang adil. Yang kedua wassaim hatta yaftura. Orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Yang kedua adalah doanya orang-orang yang terdolimi ya, al-madlum. Nah, oleh karena itu mungkin Teh Ira ya, Betul. itu bisa kategorinya 2 ya. Yang pertama dia sedang berpuasa, yang kedua sedang didolimi. Tapi ingat ya Teh ya, jangan mendoakan suami yang negatif ya, karena doa ibu lagi berpuasa, lagi didolimi, terus nggak doanya yang positif ya Allah, mudah-mudahan suami diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Mudah-mudahan suami sayang kepada istri dan anak ya. Tidak keras hati. Tidak keras hati, diberikan kelembutan ya, karena doa orang-orang yang zalim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dulu Rasulullah memberikan contoh kepada kita ya, dizalimi tapi justru Rasulullah mendoakan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang menzaliminya. Oleh karena itu kualitas keimanan kita juga sedang diuji. Kita dizalimi tapi kita mendoakan yang baik kepada orang-orang yang menzalimi kita. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesabaran dan suaminya. Iya. Mudah-mudahan suaminya dimanapun sedang berada sedang nonton. Bukan Bang Toyib yang jelas. Bang Toyib sedang menyaksikan langsung jadi tertarik dan dapat hidayah. Kembali ke istrinya ya. Baik, terima kasih banyak. Masih ada kesempatan bagi Anda pemirsa yang akan bergabung 7214213. Ini juga yang sedang menyaksikan program kita siap-siap juga Zat, menyiapkan tajilnya gitu ya. Sambil nonton Ustadz Rosy luar biasa. Cara cerdas menyikapi musibah. Zat, kalau diperhatikan ada satu pernyataan yang menarik dari seorang ulama besar juga ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau, katanya sesungguhnya semua musibah yang menimpa orang-orang yang beriman dalam menjalankan agama Allah senantiasa disertai dengan sikap ridho dan ihtisab, mengharap pahala Allah. Ini bagaimana Ustaz kaitannya dengan kondisi kita dalam menyikapi musibah? Ya, betul ya. Jadi tadi iman dan wahtisaban itu bukan hanya berpuasa ya, tapi juga menghadapi musibah. Ya, jadi sebenarnya tadi suka ada pertanyaan, kenapa orang itu kok susah gitu sabar menghadapi musibah. Sesungguhnya itu tidak bisa dipisahkan dari keyakinan kita tentang keimanan kita terhadap qada dan qadar ya. Jadi setiap musibah sekali lagi itu pada dasarnya adalah sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan kepada kita ya. Illa fi kitabin
Dengan demikian pasti musibah yang Allah berikan kepada kita itu sangat berkaitan dengan tujuan baik Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ada contoh yang sangat sederhana, Kang, ya. Jadi kalau ada di rumput di rumah kita ada yang pendek, ada yang tinggi segala macam, tapi itu kemudian diratakan. Itu kan tujuannya supaya rumput itu menjadi rapi. Kadang tadi pertanyaan yang tadi kenapa di sana ada orang baik, tapi kenapa musibahnya kena juga? Ya, tapi dalam rangka kebaikan bersama, ya, dengan bersama. Jadi dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala boleh jadi memberikan kebaikan yang lebih baik, ya, yang mengganti yang lebih baik kepada masyarakat Aceh misalnya, ya. Ya, jadi boleh jadi orang yang orang yang taat, orang yang baik ibadahnya, tapi Allah juga berikan musibah. Boleh jadi, karena bagaimana coba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah juga turunkan musibah. Ada amul huzni, ada tahun kesedihan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan musibah pada beliau, mulai diboikot oleh orang-orang Quraisy, ya. Lalu kemudian paman beliau, ya, Abu Thalib wafat, dan yang lebih menyedihkan lagi adalah istri beliau, tempat curahan hatinya, juga diwafatkan. Masya Allah. Jadi musibah yang bertumpuk kepada Rasulullah, padahal Rasulullah adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling takwa. Betul. Tapi Allah juga turunkan musibah. Apalagi mungkin saya, ya, yang tingkat keimanan ketakwaan kepada Allah itu tidak seberapa, ya, bagi saya. Apalagi saya juga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah sangat pantas kalau menurunkan musibah bagi kita. Tetapi yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran bagi kita. Dan kalaupun Allah menurunkan musibah kepada kita, Allah juga turunkan kekuatan kepada kita untuk menerima musibah ini dengan cerdas, dengan baik. Sehingga itu mendatangkan derajat kepada kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, kita sakit, Allah ingin menghapuskan dosa kita. Sakitnya 1 hari, dosanya berarti sedikit. Kalau sakitnya 1 tahun, setahun tadi sudah bersih, ya. Mudah-mudahan tadi seperti apa yang dipaparkan juga dalam hadis Rasulullah juga nih, Sad, ya. Kharaja minadz-dzunub kayamin waladathu ummuh. Apalagi sakit yang dijalani juga ketika posisinya di bulan suci Ramadan. Tidak terasa, Sad, sudah memasuki jam-jam terakhir, menit-menit terakhir, Sad. Inti dari bahasan yang Ustaz sampaikan, silakan, Sad. Baik. Intinya para pemirsa Bandung TV di mana saja berada, cerdas menghadapi musibah. Pertama adalah dengan meyakini penuh keimanan bahwa musibah yang turun kepada kita pada dasarnya sudah Allah tentukan bagi kita semenjak zaman azali. Kedua, kita harus senantiasa bersabar. Kemudian ketiga, kita mencari hikmah di balik musibah itu. Dan yang keempat, kemudian kita introspeksi diri. Boleh jadi musibah yang Allah turunkan kepada kita itu karena dosa, kesalahan yang kita lakukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang penuh maghfirah ini, yang penuh ampunan ini, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menurunkan rahmah, ampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Profesor Dr. Haji Rosyon Anwar MAG yang sudah memaparkan tema yang begitu menarik, cerdas menyikapi musibah. Yakin musibah sebagai ketetapan Allah, pemirsa, sabar, mengambil hikmah serta bermuhasabah diri terhadap musibah yang terjadi. Insya Allah mudah-mudahan ini juga jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pastikan tentu Anda tetap bersama kami di Bandung TV. Program-program berikutnya akan hadir di tengah-tengah keluarga Anda. Insya Allah Telaga Hati akan terus hadir setiap hari selama Ramadan ini, jam 16.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang tentu sudah bergabung di 7214213, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan besok bisa kembali menyimak dengan materi-materi yang menarik, ya, dengan bahasan-bahasan yang menarik dan tentu narasumber yang insya Allah tidak kalah menarik juga untuk Anda simak bersama, ya. Terima kasih banyak. Selamat menyiapkan buka saum Anda. Mudah-mudahan di hari-hari Ramadan yang akan datang juga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita termasuk juga saum yang kita laksanakan.
Dede Nugraha undur diri, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi